ibadah ya. Sebelum ibadah, saya ingatkan kembali. Pertama, kita harus pakai pakaian yang rapi ya. Dan kita tidak boleh pakai pakaian tidur. Yang kedua, kita tidak boleh sambil main-main HP. Yang ketiga, kita tidak boleh sambil makan, apalagi sambil tidur. Selamat ibadah ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih yang ada di rumah? Masih harus tetap sehat ya. Kanonik mau nyapa dulu buat yang ada di kelas Batita, buat yang ada di kelas Samuel, terus yang ada di kelas Joshua, ada lagi di kelas David. Gimana kabarnya? Yang pasti harus tetap sehat ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita persiapkan hati kita mau berterima kasih sama Tuhan karena hari ini kita masih bisa beribadah online walaupun masih pandemi ya adik-adik ya. Yuk semuanya yuk, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita siap untuk berdoa. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah online Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, udah siap muji Tuhan? Tapi kalau Nik mau nyapa dulu Mbak Pur, udah siap dong muji Tuhan? Semua siap memuji Tuhan? Siap dong adik-adik, udah pasti siap ya. Oke, yuk kita mau berdiri. Yuk kita memuji Tuhan. Oke. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyi lagu Big or Small. Semua pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, berkarya,
adik-adik kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Semua sungguh-sungguh kita memuji Tuhan dengan berdoa semuanya ya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang pujian ini. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilamlah jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilanglah jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan saat ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami boleh duduk diam, membuka hati, membuka pikiran kami untuk firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, semua duduk manis, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, shalom buat anak-anak sekalian, buat adik-adik sekalian. Om Bernard percaya bahwa hari ini adalah hari yang kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang dimana kita juga melihat berkat-berkat Tuhan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, kita akan kembali belajar bersama-sama dengan Om Bernard di firman Tuhan. Tentunya akan menjadi pembelajaran, kita belajar bersama-sama. Om Bernard belajar, adik-adik juga di rumah belajar bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan di hidup kita dengan
sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi Om Bernard berharap kita semua melakukan apapun di rumah, apapun yang kita kerjakan harus itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dengan mau menyenangkan hati Tuhan, Om Bernard yakin 100 bahkan 1000% orang tua, oma, opa, papa, mama, dan siapapun dan teman-teman yang ada di sekitar kita pasti pun mereka ikut disenangkan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan yang untuk menyenangkan hati Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar firman Tuhan supaya hidup kita lebih hari lebih baik. Amin. Haleluya. Oke, kita hari ini belajar dengan satu tema, yaitu jika Allah beserta kita. Jika Allah beserta kita. Jika Allah beserta Om Bernard, jika Allah beserta dengan adik-adik semua, pertanyaannya apa yang akan terjadi buat kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang akan kita alami di dalam hidup kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang akan kita lakukan? Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang akan kita dapatkan dari kehidupan kita pada saat Tuhan menyertai kita? Tentunya Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Tetapi catatannya yang perlu kita ingat, Tuhan harus menyertai kita. Kita minta supaya Tuhan setiap saat menyertai hidup kita, supaya apa yang Tuhan siapkan yang terbaik itu kita alami. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Jika Allah menyertai kita, apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita? Mari kita lihat Alkitab kita secara bersama-sama. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya, atau nanti ayatnya sudah tampil nih di sini nih, di kira-kira di kameranya nih, di layarnya udah ada, dibaca bersama-sama. Ikutin Om Bernard baca Alkitabnya bersama-sama. Oke, siap ya. Kita mulai dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Alkitab firman Tuhan bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Om Bernard garis bawahi di kalimat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada saat Tuhan menyertai kita, pada saat Allah menyertai kehidupan kita semua, maka ada kebaikan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang Allah datangkan kepada kita pada saat Dia hadir dalam hidup kita, pada saat yang bersamaan ada kebaikan demi kebaikan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Oh, nanti aku lihat, oh kakak siapa nih kira-kira? Kakak Eben gitu. Kak Eben kok hidupnya lebih baik ya? Kok yang ini kakak, yang ini kok lebih baik? Cara ngomongnya lebih bagus, lebih sopan, nggak gampang ngambek, nggak marah-marah, disuruh nurut. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda ketika Tuhan hadir menyertai kita. Kenapa? Karena ayat tadi bilang apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada saat Tuhan menyertai kita, ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan datangkan dalam hidup kita, dan kita lakukan itu baik buat kita sendiri, buat orang-orang di sekitar kita, buat mama, papa, oma, opa, dan semua yang ada di sekitar kita, dan terlebih lagi kita lakukan itu untuk Tuhan disenangkan dan dimuliakan dari kehidupan kita. Yang berikut mari kita lihat di pasal 8 di kitab Roma ayat yang ke-31. Ikut lagi baca bareng-bareng Om Bernard di ayat di bawah ini, baca bersama-sama. Ayat 31, firman Tuhan berkata begini, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dengan kalimat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ini adalah sebuah janji Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik buat kita. Kecuali kita sendiri mau lari dari penyertaan Tuhan. Kecuali kita sendiri nih yang mau ditolong tapi kita nggak mau ditolong. Nah itu beda lagi. Tapi kalau kita ditolong orang dan kita juga mau ditolong, maka kita akan melihat kebaikan demi kebaikan itu terjadi buat kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita semua, orang tua, jika Tuhan menyertai kita, maka kita sebenarnya menjadi orang-orang yang hidup di dalam janji Tuhan untuk selalu menyertai kita. Seperti apa saja janji Tuhan menyertai kita? Mari kita belajar sama-sama. Ada janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa saja kita lihat. Yang pertama, janji Tuhan yang pertama buat kita adalah jika Tuhan menyertai, Dia akan menjadikan kita anak-anak istimewa. Katakan kepada diri anak-anak sendiri bahwa aku adalah anak-anak istimewa. Aku adalah anak istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan membuat saya menjadi istimewa. Tuhan membuat saya menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang berhasil dalam masa depan. Kita harus percaya itu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan dan Tuhan merancangkan, Tuhan sudah mengatur semua di depan tentang kita yang terbaik. Tuhan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Kenapa dibilang anak-anak istimewa? Nih kasih contoh nih, Om Benal kasih contoh. Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah rela dikorbankan supaya kita diselamatkan. Tuhan mengangkat kita jauh lebih istimewa, lebih tinggi hidup kita sampai harus mengorbankan Yesus. Yesus harus mati supaya kita ini menjadi orang-orang yang hidup. Yesus harus menderita supaya kita menjadi orang-orang anak-anak yang tidak menderita seumur hidup. Yesus harus dihukum supaya kita menjadi anak-anak yang tidak dihukum, menjadi anak-anak yang bebas dari hukuman. Yesus melakukan itu buat kita supaya kita dibawa menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi pada saat Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Tuhan menaruh kasih-Nya di dalam diri kita sedemikian besar, karena Dia harus merelakan anaknya sendiri supaya kita diselamatkan. Tuhan memberikan hati-Nya kepada kita. Tuhan menaruh sayang-Nya kepada kita supaya kita benar-benar menjadi anak-anak yang istimewa di dalam rencana Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah, karena kita tahu bahwa kasih yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah kasih yang terbesar yang harus kita belajar bersama-sama bahwa itulah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu diberikan kepada kita untuk menjadikan kita menjadi anak-anak apa tadi? Anak-anak istimewa di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Pada saat Tuhan menyertai kita, Tuhan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Kalau di dalam rumah kita terus mama papa menjadikan kita anak yang istimewa, tentunya kita akan menjadi anak yang sangat diperhatikan, anak yang akan terus dibantu, disupport, diarahkan supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Kita akan menjadi anak yang dibanggakan oleh papa mama di mana saja. Dia pergi ngomong sama ini, cerita bangga dengan anaknya. Pergi ngomong sama ini, dia bangga dengan anak yang gak cerita. Oh, anak saya suka bohong, suka ini dan lain-lain, suka yang jelek-jelek. Enggak, tapi dia akan bangga dengan anaknya. Anak saya adalah anak yang istimewa karena dianya rajin, dia nurut dan lain-lain. Hal-hal yang baik ada di dalam kehidupannya. Pada saat kita menjadi anak yang istimewa, tentunya kita mendapat perlakuan yang lebih baik. Dan itu semua Tuhan lakukan buat kita supaya kita kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar pun bangga dengan kehidupan kita. Dan yang kedua, adik-adik, jika kita belajar tentang jika Tuhan menyertai kita, maka yang kedua, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39.
Mari kita baca. Sekali lagi ayat firman Tuhan di bawah ini, Roma pasal 8 ayat 37 hingga ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, bahwa orang-orang yang disertai Tuhan akan menjadikan kita anak-anak yang berkemenangan. Kita akan selalu menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Apakah kita akan selalu menang? Tuhan siapkan kemenangan itu buat kita. Tinggal bagaimana kita mau hidup bersama, bekerja sama dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Jika kita mau ambil kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita terapkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita berdoa, dengan iman kita sungguh-sungguh melakukan apa yang terbaik, maka pasti kemenangan itu menyertai kita. Jangan menjadi anak-anak yang menang tapi dengan cara-cara yang curang. Pada saat Tuhan menyertai kita, kemenangan demi kemenangan yang kita raih pun dengan cara-cara yang benar. Tidak dengan cara-cara yang curang, dengan cara ngebohong, dengan cara ngebully atau lain-lain kejahatannya. Tapi benar-benar kita menjadi anak-anak yang menang dengan cara-cara yang benar. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Pada saat hidup kita disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita anak-anak yang hidupnya selalu berkemenangan. Jadi, mari kita tetap percaya, jika Allah beserta dengan kita, kita akan selalu hidup di dalam kemenangan, dan kita menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa sekali lagi harus istimewa? Karena Dia yang adalah Tuhan ada menyertai kita. Kiranya firman Tuhan ini akan terus menolong adik-adik semua dan kita semua untuk kita tetap menjadi orang-orang yang menikmati bahwa kita hidup dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, nah kita udah sampai nih di penghujung ibadah kita. Tapi Kanonik mau ngingetin dulu nih, jangan lupa habis mendengarkan firman Tuhan, ada hayat hafalan atau ada tugas yang lain yang seperti biasa. Jangan lupa dikumpulkan di grup sekolah minggu masing-masing ya, di grup kelasnya masing-masing. Nah terus jangan lupa juga yang mau memberikan persembahan boleh bisa ditransfer, nanti rekeningnya ada ya. Atau yang mungkin mau nitip sama papa mamahnya, boleh kalau papa mamanya lagi ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik ya. Kalau gitu, Kanonik mau say goodbye. Sampai di sini aja ya adik-adik ya. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah! Baik, adik-adik semua, kita akan selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah sertai kami seminggu sudah. Sekalipun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah berubah buat kami, tidak pernah berbeda, karena Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan yang seminggu sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Dan hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman, kami bisa memuji Tuhan. Semua ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini dalam ibadah kami, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan, apa yang kami dengar dari firman, kiranya semua ini Tuhan tetap ditinggikan dan dibesarkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah mau selesai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan juga melindungi kami di waktu-waktu kami berikutnya. Untuk 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan menolong kami apa yang harus kami lakukan di hidup kami. Baik pekerjaan kami di rumah, pekerjaan-pekerjaan sekolah yang kami harus kerjakan di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kami kerjakan, tanggung jawab kami di rumah yang diberikan oleh orang tua yang kami juga harus kerjakan. Kiranya dalam semua itu Tuhan Yesus Engkau tolong kami supaya kami semua sanggup, kami semua mampu, kami semua dibuat Tuhan berhasil. Seperti apa yang kami sudah dengar hari ini dari firman, bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kami cakap melakukan segala sesuatu
dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami di rumah mereka masing-masing, sekalipun kami tidak ketemu langsung, tapi doa kami Tuhan memberkati mereka semua. Orang tua dalam segala pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan memberkati. Selesailah sudah ibadah kami pada siang hari ini, dan Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, dan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, semua sama-sama kita katakan amin.